Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita punya kesempatan sekali lagi untuk bertemu di Zooming FWF, ya, Firman Wongso Fellowship. Bersama-sama kita setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini menolong kehidupan kita hari lepas hari, supaya kehidupan kita semakin hari semakin disempurnakan menurut gambar Kristus. Ya, terima kasih untuk Pak Albert Rumampo yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Ya, ini saya berteman melalui Facebook. Baru kali ini kita bertatap muka di Zoom. Dan ini adalah kesempatan kita untuk saling berbagi. Ya, terima kasih buat kesediaan Albert yang menyediakan waktu untuk kita berbagi firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022. Ya, terima kasih kepada Pak Simon Wisno yang sudah bersedia untuk memimpin kita memuji Tuhan. Sebentar lagi Pak Samuel Edison dari Jakarta, Guru Julita dari Pati, Pak Freddy Saputra, Mahasiswa dan PKD Tayu Kupang, yang saat ini berada di Surabaya, Ibu Mega Ingkar, dosen di Universitas Negeri Manado. Demikian juga Pak Hendrik Bun, ini teman dari Atlanta. Kemudian Ibu Lydia dari Mopere. Ya, ada beberapa teman lain yang mungkin sedang dalam perjalanan atau sedang mengerjakan sesuatu akan join bersama-sama pada malam ini. Baik, untuk itu saya mohon kepada Ibu Mega Ingkar untuk membuka persekutuan kita di dalam doa. Silakan Ibu Mega. Terima kasih. Selamat malam, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kepadamu. Engkau selalu memberikan dirimu bisa temukan ketika kami mencari Engkau. Terima kasih Engkau dekat dengan kami, seperti halnya kami dekat dengan firman-Mu. Malam ini kami berkumpul secara digital di tempat masing-masing kami terhubung satu dengan yang lain untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan belajar dari firman-Mu. Kami kuduskan kami, khususnya hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya ya Tuhan, persekutuan malam ini akan memberikan kami kekuatan, pengharapan supaya kami terus bergantung berharap kepadamu. Amin. Dan sama Tuhan Yesus Engkau berkati kami semua. Amin. 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 Terima kasih Ibu Mega yang sudah membuka persekutuan ini dan bergabung. Ada Ibu Ayu juga, Ibu Dr. Lisa. Sama-sama kita sudah berada di Zooming ini, ya. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Albert Rumampo, ya, dengan satu tema, sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Ya. Nanti Pak Albert akan memperkenalkan diri. Pak Albert adalah teman saya di Facebook yang sudah cukup lama. Nah, baru kali ini kita berjumpa di Zoom, tatap muka, di Zooming, di dunia virtual, ya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Albert, kalian untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Albert. Oke, baik, terima kasih. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sinto yang sudah mengundang saya untuk kita bersama-sama bersekutu di tempat ini. Dan sebetulnya awalnya saya ingin menolak ya ajakan Pak Sinto karena saya merasa ya saya orang biasa yang tidak lebih dari hamba-hamba Tuhan yang hebat luar biasa di tempat ini. Dan saya mendengar tadi ada beberapa hamba Tuhan gembala dan saya merasa kalau ketika saya menyampaikan firman Tuhan kok saya selalu merasa takut dan gentar gitu ya. Kenapa? Karena saya takut salah. Jangan sampai saya salah memberitakan. Lalu ini memberikan efek yang tidak bagus juga bagi para pendengar.
Itu saya seringkali menolak undangan seperti itu, tapi karena Pak Sinto berusaha meyakinkan saya, jadi saya menerima undangan Pak Sinto malam hari ini. Makasih Pak untuk kesempatan malam hari ini. Ya, saya Albert. Ya, saya tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, dan sehari-hari saya bekerja sekuler sebetulnya sebagai tukang gulung dinamo di Palu. Jadi kalau ada elektromotor atau generator yang rusak, biasanya dibawa ke tempat kami, lalu kami perbaiki, kembali menjadi bagus. Dan memang saya sempat sekolah teologi juga di STTII di Palu, cuman tidak selesai karena memang ada kendala kuota. Karena saya kuliah malam, kuotanya itu minimal harus 10 orang, tapi karena kuotanya selalu tidak mencukupi, akhirnya saya berhenti, tidak lanjut kuliah, tapi sempat 1 semester mengikuti perkuliahan. Tapi juga setelah saya berhenti kuliah, bukan berarti saya berhenti belajar Alkitab, saya terus belajar secara otodidak. Saya punya buku-buku yang cukup lumayan banyak juga, termasuk guru-guru saya, ada banyak dari berbagai STT di Indonesia, sehingga kalau saya terbentur kepada sebuah persoalan di dalam teks Alkitab, saya seringkali menuju mereka untuk meminta jawaban untuk mengajari kepada saya. Oke, saya kira sudah cukup perkenalan singkat saya dan saya akan masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini. Judulnya diberikan adalah sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Mari kita membuka dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-23. Lukas pasal 13 ayat yang ke-22. Kita mulai ayat 22 sampai 30. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam seluruh teks ini, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang Yahudi ketika pada waktu itu kita melihat, membaca tadi Yesus rupanya berkeliling di berbagai tempat, kemudian ada yang bertanya seperti itu, "Ya Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan?" Nah, pertanyaan ini muncul karena menurut saya ada ajaran Yesus yang demikian keras dan tegas, sehingga pendengarnya itu sepertinya merasa diyakinkan bahwa memang yang selamat itu cuma sedikit orang. Kalau kita melihat di pasal yang sama, ayat sebelumnya, mulai ayat yang ke-2 sampai 5, di sana Yesus menekankan pertobatan kepada orang Yahudi. Karena kalau mereka tidak bertobat, mereka semua akan binasa. Ayatnya bilang begitu. Kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-6 sampai 9, masih di pasal yang sama, Yesus memberi perumpamaan sana tentang pohon yang tidak berbuah. Dan kalau dia tidak berbuah, seharusnya pohon itu ditebang. Kenapa ditebang? Karena memang sudah tidak berguna lagi. Kalau dia tidak ada buah, ya ngapain kita harus pelihara pohon seperti itu? Harus ditebang. Nah, ini tentu saja perumpamaan ini juga diarahkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, itu sebabnya orang-orang yang bersama Yesus merasa kok diyakinkan bahwa ternyata
hanya sedikit orang yang beroleh selamat. Karena standar moralitas yang Yesus terapkan itu begitu tinggi. Kalau kamu tidak berbuah, potong, kamu akan ditebang. Ya kan? Jadi inilah sampai muncul pertanyaan di dalam ayat yang menjadi judul kita, yaitu Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, saudara, saya mencari di Google ya, ada berapa kira-kira total manusia di dunia ini? Kalau saya mencari itu, misalnya dikatakan ada sekitar 7,9 miliar penduduk dunia. Itu data per Juli 2022. Sekitar 7,9 atau mungkin 8 miliaran lah mungkin kalau sekarang. Kira-kira seperti itu. Dan menurut Wikipedia pada tahun 2020, umat Kristen, populasi pemeluk agama Kristen itu berkisar sekitar 2,6 miliar pengikut. Anggaplah kurang lebih 3 miliar pengikut sekarang. Kristen itu mewakili sepertiga dari populasi dunia dan merupakan agama terbesar di dunia. Dengan sekitar 38.000 denominasi Kristen. Banyak sekali ya. Begitu banyak sekali aliran dalam kekristenan, dan total seluruhnya itu ada sekitar 2,6 atau 3 miliar orang Kristen. Nah, coba saudara perhatikan, kira-kira dari total 2,6 miliar itu yang berKTP Kristen, kira-kira Kristen yang sungguh-sungguh itu ada berapa? Kristen yang sejati itu ada berapa kira-kira? Kalau menurut pendapat saudara, dan ada begitu banyak teks yang menyinggung tentang hal tersebut. Ada berapa orang yang diselamatkan atau berapa orang yang dipilih? Ada beberapa teks yang membicarakan hal tersebut. Dan juga Alkitab seringkali membedakan antara Kristen yang sejati dan Kristen yang tidak sejati, yang hanya KTP doang. Berarti sebetulnya ada dua kelompok Kristen di sana. Maka angka 2,6 miliar itu sebetulnya tidak mewakili seluruh pemeluk Kristen yang sejati. Tapi ada yang KTP, ada yang sejati. Pertanyaannya sekarang, berapa total umat Kristen yang sejati? Nah, mungkin kita akan menjawab pertanyaan tersebut, termasuk pertanyaan yang sudah buat judul pada malam hari ini. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dari teks yang sudah kita baca tadi, saya mendapati ada dua hal yang bisa kita pelajari terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat yang ke-24, di pasal yang ke-13 ini ya, ayat yang ke-24, di sana dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ini adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan tersebut. Kalau saudara melihat jawaban Yesus ini, kira-kira nyambung tidak dengan pertanyaan itu? Kan yang ditanyakan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu Yesus jawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nyambung tidak kira-kira? Jadi kelihatannya sepintas kok tidak ada nyambung di sana ya, tidak nyambung di sana. Dan saya kira Yesus memang sengaja melakukan itu karena dia menilai bahwa pertanyaan itu sebetulnya tidak penting. Untuk apa misalnya kita mempertanyakan ada berapa orang yang diselamatkan? Ada berapa total orang Kristen? Tujuannya apa kira-kira? Manfaatnya apa kalau kita tahu tentang hal itu? Apa tujuan, manfaat yang bisa kita petik dari pertanyaan tersebut? Menurut saya bagi Yesus yang terpenting adalah bukan berapa total jumlah orang yang diselamatkan, tetapi adalah bagaimana supaya kita bisa diselamatkan. Ini adalah pertanyaan yang penting yang sebetulnya menggantikan posisi pertanyaan tadi itu. Sehingga Yesus menjawab, kelihatannya tidak nyambung ya, berjuanglah kalian untuk masuk melalui pintu yang sesak, pintu yang sesak tersebut. Maka Yesus sebetulnya memberikan jawaban seakan-akan pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya selamat. Nah, tidak nyambung. Dan saya kira Yesus memang sengaja melakukan itu karena dia menilai bahwa pertanyaan itu sebetulnya tidak penting. Untuk apa misalnya kita mempertanyakan ada berapa orang yang diselamatkan? Ada berapa total orang Kristen?
tujuannya apa kira-kira? Manfaatnya apa kalau kita tahu tentang hal itu? Apa tujuan, manfaat yang bisa kita petik dari pertanyaan tersebut? Menurut saya bagi Yesus yang terpenting adalah bukan berapa total jumlah orang yang diselamatkan, tetapi adalah bagaimana supaya kita bisa diselamatkan. Ini adalah pertanyaan yang penting yang sebetulnya menggantikan posisi pertanyaan tadi itu. Sehingga Yesus menjawab, kelihatannya tidak nyambung ya, berjuanglah kalian untuk masuk melalui pintu yang sesat, pintu yang sesat tersebut. Maka Yesus sebetulnya memberikan jawaban seakan-akan pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya selamat. Sebab itu muncullah kalimat tadi, berjuang melalui pintu yang sesat itu. Tetapi yang kedua, Yesus juga menyertai jawaban itu dengan memberi isyarat bahwa memang hanya sedikit orang yang bisa memasuki pintu tersebut. Ini terlihat dari kata-kata Yesus di ayat yang ke-13. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Tidak akan dapat. Bukan di ayat 13, di ayat yang ke berapa? Ayat 24 tadi itu ya. Banyak orang akan masuk, berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Dari kalimat itu kita bisa menyimpulkan secara implisit sebetulnya Yesus sudah menjawab bahwa memang sedikit yang bisa masuk di dalam melalui pintu yang sesat. Jadi secara implisit Yesus menjawab memang sedikit orang yang bisa diselamatkan di sana. Kita bisa membandingkan juga dalam Matius pasal 7 ayat 13. Di dalam ayat tersebut dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi jalan menuju kepada kebinasaan itu lebar, lalu banyak sekali orang yang masuk melaluinya. Tapi di ayat 14 dikatakan, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Berbeda dengan jalan menuju kebinasaan yang besar, banyak orang yang masuk. Tapi kalau jalan menuju kehidupan, sempit, firman Tuhan katakan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini. Jadi secara implisit sebetulnya Yesus menjawab, memang sedikit orang yang diselamatkan. Tetapi, sekali lagi yang menjadi penekanan Yesus, sebetulnya bukan soal banyak sedikitnya orang yang akan diselamatkan, namun bagaimana cara untuk diselamatkan. Saya kira penekanan teks tersebut di area itu ya. Nah, kalau kita memperhatikan Lukas pasal 13 ayat 24, kata sesak di sana itu pengertiannya sama dengan sempit. Jadi sempit ya. Kita berjuang masuk ke pintu yang sempit itu. Nah, kalau saudara masuk melalui pintu yang sempit, kira-kira itu bagaimana rasanya? Saudara masuk ke sebuah pintu yang sempit, apalagi badan kita agak besar, agak gemuk gitu. Kalau orang Palu bilang gode gitu ya, gemuk gitu. Lalu kita masuk dalam pintu yang sesak itu. Tentu akan susah masuk kita kan. Kalau badan kita besar, akan sulit kita masuk. Apalagi kalau banyak orang yang berdesak-desakan masuk ke pintu yang sempit tersebut. Susah sekali untuk masuk ke sana. Nah, itulah yang dianalogikan Tuhan, bahwa keselamatan seperti itu. Ibarat sebuah pintu yang sempit. Lalu pertanyaan sekarang adalah, bagaimana supaya kita diselamatkan? Yesus tadi berkata, harus berjuang melalui pintu seperti itu. Maksudnya apa? Kalau saudara melihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-27, kata pintu itu dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama dengan kejahatan. Lalu yang kedua dengan pengenalan Yesus terhadap orang tersebut. Yang tidak bisa masuk ke pintu yang sempit itu adalah mereka yang melakukan kejahatan, dikatakan teksnya. Dan itulah yang menyebabkan Yesus tidak mengenal mereka. Lalu bagaimana supaya diselamatkan? Pembacaan yang kontekstual atas pertanyaan itu seharusnya dijawab dengan jangan melakukan kejahatan. Kalau kita baca baik-baik pasal 13 yang sudah kita lihat tadi itu, pertanyaan bagaimana cara supaya diselamatkan itu harus dijawab dengan ya jangan melakukan kejahatan. Ini pembacaan yang kontekstual. Nah, disitulah problemnya. Apakah berarti Yesus
mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Nah, ini kan menjadi problem. Ayat yang sudah kita baca tadi seakan-akan kok Yesus mengajarkan keselamatan karena tidak berbuat jahat, karena perbuatan baik. Apakah memang seperti itu? Nah, kita tidak boleh memahami sebuah pernyataan Alkitab secara serampangan. Kalau syarat selamat itu adalah karena tidak melakukan kejahatan atau karena berbuat baik, itu akan menabrak kata-kata Yesus sendiri di banyak teks dalam Alkitab yang di mana Yesus sendiri berkata, keselamatan itu karena iman, percaya kepada Anak Allah, kepada Kristus. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15 ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Saya baca dulu ya. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini perkataan Yesus sendiri. Perkataan langsung Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Jadi apa syarat hidup kekal? Percaya kepada Kristus, kepada Anak Allah. Lalu ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jelas, kehidupan kekal karena kita percaya kepada Anak Allah itu, kepada Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus itu, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal. Jadi Yesus sendiri sedang menyatakan bahwa keselamatan itu adalah karena percaya kepada Dia, karena beriman kepada Yesus Kristus, beriman kepada Anak Allah. Itu syarat keselamatan. Maka kita tidak boleh menafsirkan teks tersebut, Yohanes pasal Lukas pasal 13 tadi itu, bahwa Yesus mengajarkan keselamatan karena tidak berbuat jahat, keselamatan karena berbuat baik. Tidak bisa. Karena itu akan menentang perkataan Yesus sendiri di bagian Alkitab yang lain. Kita percaya Alkitab kita ini merupakan wahyu Allah, kata-kata atau kalimat daripada Allah sendiri, dan tidak ada kontradiksi antara perkataan Allah yang satu dengan perkataan Allah yang lain. Manakala itu terlihat kontradiksi, maka kita harus berusaha untuk mengharmoniskan. Karena Allah kita tidak pernah bicara dengan lidah yang bersabar. Lalu harus diartikan bagaimana? Apa syarat keselamatan menurut teks tersebut? Mari kita melihat di ayat yang ke-25 ya, Lukas pasal 13 ayat yang ke-25. Lukas 13 ayat 25. Kita masuk ke ayat yang ke-25b ya. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi ada orang mengatakan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Pintu yang sesak tadi. Yesus katakan, oh, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Artinya bahwa apa? Yesus tidak mau buka pintu itu. Pintu menuju kepada keselamatan. Dia tidak mau buka. Kenapa? Dia tidak tahu dari mana kamu datang. Dari mana orang itu datang. Kata-kata aku tidak tahu dari mana kamu datang itu tidak boleh diartikan secara harfiah, secara literal, bahwa Yesus memang tidak tahu dari mana orang ini datang. Kalau kita mau meliteralkan kalimat tersebut, waduh, berarti Yesus bukan Allah yang maha tahu dong. Karena ada satu kesempatan di mana dia tidak tahu ada orang yang datang. Tidak bisa kita artikan seperti itu, karena itu akan melawan pernyataan teks suci yang mengatakan Yesus adalah Allah. Kalau dia Allah, dia maha tahu dong. Jadi kita tidak boleh menafsirkan seperti itu. Nah, itu kata-kata aku tidak tahu dari mana kamu datang, itu sebetulnya menunjukkan bahwa Yesus itu tidak mengenal mereka. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan lain, misalnya FAYH, ya firman Allah yang hidup, di situ saya melihat bahwa kalimat itu diterjemahkan, aku tidak kenal kepadamu. Kata-kata aku tidak tahu dari mana kamu datang, itu diterjemahkan, aku tidak kenal kepadamu. Jadi arti kalimat itu seperti itu.
Yesus tidak mengenal mereka. Kalimat itu muncul juga misalnya di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 7 ayat 23, di sana dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalimat di pasal 13 itu muncul lagi di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, maksudnya Yesus tidak mengenal mereka. Dan itu muncul lagi dalam Matius pasal 7:23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi mari kita membandingkan di dalam kedua kitab ini ya, Lukas pasal 13 dengan Matius pasal 7. Saya mau menafsirkan Lukas pasal 13 berdasarkan Matius pasal 7 ayat 23. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 23, mengapa Yesus tidak mengenal mereka? Ayatnya mencatat, di ayat yang ke-23 mencatat, karena mereka tidak berbuat baik atau mereka melakukan kejahatan. Nah, ini mirip dengan pasal Lukas pasal 13 tadi ya. Pintu tidak dibukakan, mereka tidak bisa masuk pintu itu karena mereka melakukan kejahatan. Di Matius pasal 7 ayat 23 juga sama demikian. Orang-orang yang ada di sana waktu itu dikatakan Yesus tidak mengenal mereka. Kenapa tidak mengenal? Karena mereka melakukan kejahatan di ayat 23. Tetapi pertanyaan adalah, mengapa mereka berbuat jahat? Mengapa mereka melakukan kejahatan sehingga Yesus pada akhirnya tidak mengenal mereka? Apakah berarti syarat masuk surga adalah berbuat baik? Syaratnya tidak melakukan kejahatan? Tentunya tidak demikian. Lalu pertanyaannya sekali lagi, mengapa Yesus tidak mengenal mereka? Nah, ada satu prinsip dalam hermeneutik ketika kita mau menafsirkan sebuah ayat, sebuah kata, sebuah kalimat, maka kita tidak boleh melepaskan teks tersebut dari konteksnya. Jadi kita mesti melihat bagaimana kata-kata atau kalimat sebelumnya atau sesudahnya untuk bisa memahami teks tersebut. Kalau tidak demikian, maka penafsiran kita pasti kacau. Penafsiran kita pasti amburadul. Bahkan kita bisa masuk di dalam kesesatan. Ada banyak orang-orang yang salah tafsir, termasuk para polemikus muslim yang seringkali menyerang kitab suci kita. Asal comot teks kiri kanan, berbagai ayat mereka asal comot, tapi kemudian memahami secara keliru. Karena apa? Tidak kontekstual. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang berbuat jahat itu sehingga mereka itu dienyahkan oleh Yesus? Bukan karena Yesus mau mengatakan bahwa syarat keselamatan itu karena buat baik. Mari kita melihat di ayat yang ke-15 di Matius pasal yang ke-7. Saya baca lagi Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, rupanya yang dibicarakan di dalam Matius pasal 7 ini adalah nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu inilah kemudian yang masuk di dalam gereja Tuhan menyamar seperti serigala, menyamar seperti domba. Seperti jemaat orang Kristen, mereka bisa ada dalam gereja menyanyi, haleluya, puji, menyembah Tuhan di gereja, bahkan melayani Tuhan di gereja. Tapi hati-hati, seperti saya katakan tadi, ada dua golongan di sana, ada dua golongan orang Kristen. Ada yang Kristen sejati, tapi juga ada Kristen yang tidak sejati. Dan golongan yang dibicarakan dalam Matius pasal 23 ini adalah orang-orang yang hanya ngaku Kristen, yang hanya sebagai domba, padahal mereka hanya menyamar saja. Sebetulnya mereka adalah serigala yang buas. Itulah konteks yang dibicarakan di dalam ayat tersebut. Jadi, dan itu dibuktikan selanjutnya karena mereka orang Kristen yang tidak sejati, nabi-nabi palsu yang nyamar sebagai domba, maka itu dibuktikan dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka apa? Dikatakan oleh teksnya jahat. Jadi, ketiadaan buah sesuai dengan pengakuan mereka itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang Kristen sejati, alias Kristen KTP. Itulah ciri-ciri
daripada orang Kristen yang tidak asli. Kenapa? Mereka tidak menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai dengan iman mereka. Ya. Kita bisa bandingkan juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai 27, di mana di sana hanya domba-domba yang dikenal oleh Yesus. Domba-domba ini siapa ya? Orang-orang percaya. Dan hanya orang percaya yang membuktikan iman mereka lewat perbuatan baik. Itulah yang dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang setelah kita membandingkan kedua kitab ini, antara Lukas pasal 13 ayat 25 dengan Matius pasal 7 ayat 23, maka saya kira kita sebaiknya menerapkan penafsiran yang sama terhadap jawaban Yesus atas pertanyaan Tuhan. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saya kira kita harus menerapkan penafsiran yang sama seperti kita memahami Matius pasal 7 ayat 23 tadi itu. Jadi ketika Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, di situ Yesus tidak memaksudkan bahwa keselamatan itu karena hasil usaha kita, hasil perjuangan kita, supaya kita bisa masuk ke dalam pintu itu, sehingga kita diselamatkan. Tidak seperti itu. Karena kalau kita menafsirkan seperti itu, akan menentang begitu banyak teks yang diantaranya sudah saya katakan tadi itu. Nah, jadi waktu Yesus mengatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, di sana Yesus sedang menyerang si penanya Yahudi itu. Dia sedang menyerang posisi yang bertanya itu. Nah, tentu kita sudah tahu bersama bahwa di dalam konsep orang Yahudi, mereka itu percaya bahwa mereka itu pasti masuk surga. Mereka itu pasti diselamatkan. Dan orang-orang di luar Yahudi itu pasti binasa. Ini konsep orang Yahudi pada waktu itu. Dan ada seorang penafsir Alkitab, William Barclay, dia mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi itu hanya dipersiapkan Allah untuk menjadi bahan bakar di neraka. Nah, si Barclay mengatakan begitu. Barclay itu seorang yang ahli di dalam tradisi-tradisi kuno, sejarah historis, dia orang yang hebat. Barclay. Dan dia mengatakan orang Yahudi memahami seperti itu. Yang non-Yahudi itu cuma diciptakan Allah sebagai apa? Bahan bakar di neraka. Yang lain masuk neraka semua, cuma mereka yang bisa masuk surga. Ini konsepnya orang Yahudi. Nah, mereka adalah orang-orang yang sombong. Orang Yahudi ini merasa diri secara otomatis pasti masuk dalam kerajaan Allah karena mereka keturunan Abraham, dikatakan. Mereka anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Abraham masuk surga, kita juga pasti masuk surga karena kita keturunan Abraham. Mereka begitu percaya diri, begitu pede, secara otomatis masuk kerajaan Allah dan tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Kalau saudara melihat sepanjang pelayanan Yesus, kan Yesus seringkali menghardik orang-orang Yahudi, orang Farisi, dan sebagainya, sebagai orang yang munafik, orang-orang yang seperti kubur yang keadaan mereka seperti itu ya, munafik, bodoh, segala macam. Kenapa? Kelakuannya mereka tidak bagus. Seringkali Yesus menghajar mereka, orang-orang Yahudi ini. Ya. Dan kelihatannya juga terlihat di dalam Lukas pasal 13, kalau kita melihat di ayat yang ke-26, di situ dikatakan, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Jadi ayatnya mengatakan begitu. Jadi ketika Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu, mereka seakan-akan menjawab, loh, kami ini telah bersama-sama engkau, dekat denganmu, bahkan mendengarkan pengajaran-pengajaranmu. Kami pasti ada di surga dong. Masa kami tidak bisa masuk lewat pintu yang sesak itu? Mestinya yang berjuang lewat pintu yang sesak itu orang-orang yang sana. Orang-orang yang sono itu, yang tidak sebangsa dengan kami. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Orang-orang yang kafir itu. Orang yang non-Israel, mestinya mereka yang masuk ke pintu yang sesak itu. Kok malah kami yang tidak masuk? Jadi ini merupakan kesombongan rohani, dan inilah yang dibenahi, yang ingin dibenahi oleh Yesus di dalam teks tersebut. Engkau bisa ada di dalam kerajaan Allah, bukan karena apa yang ada di dalam dirimu, bukan karena kehebatanmu, relasimu,
keberadaanmu dan sebagainya. Tidak. Tetapi karena anugerah Allah. Bentar ya, laptop saya ini kok lobet deh. Tetapi karena anugerah Allah. Jadi keselamatan itu memang gratis, namun itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ada buah yang harus dihasilkan. Sesuai dengan Matius pasal 7 tadi. Ada perjuangan yang terkandung di dalamnya. Itu sebabnya kalian harus masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang penuh dengan perjuangan itu. Kalau engkau mau diselamatkan. Nah, kalau kita melihat kata berjuang di dalam Lukas pasal 13 ayat 24, itu dari kata Yunani agonizeste. Agonizeste itu ada di dalam bentuk present imperatif. Present imperatif itu adalah kata perintah dalam bentuk present sekarang. Dan itu berarti bahwa kita dikehendaki oleh Yesus untuk berjuang bukan hanya satu kali saja. Atau kadang-kadang saja berjuang. Tidak, tetapi terus-menerus berjuang. Terus-menerus berjuang. Inilah bentuk present imperatif dalam kata agonizeste itu. Perjuangan itu bukan hanya di satu titik tertentu, lalu kemudian kita berhenti berjuang. Tidak, tapi terus dilakukan, terus-menerus berjuang untuk bisa masuk di dalam pintu yang sesak itu. Dan ini mengisyaratkan sebuah terkait dengan penderitaan. Karena perjuangan itu kan melelahkan, melibatkan segala hal, mungkin kita merasa capek, dan sebagainya. Itu bicara tentang penderitaan. Nah, kalau kita beranggapan bahwa ikut Kristus itu enak-enak saja, mulus jalannya, seperti di jalan tol, ya bebas hambatan, walaupun jalan tol bebas hambatan, tapi Jakarta juga macet rupanya di jalan tol. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Kalau kita menganggap ikut Kristus itu enak, happy, santai, luar biasa, happy, endingnya happy semuanya, maka kita perhatikan kata perintah itu ya, berjuanglah yang diberikan Yesus di sana. Status anak Allah, keyakinan, kepastian, keselamatan, itu harus dibuktikan lewat keseriusan hidup benar, lewat perjuangan, lewat penderitaan. Jika saudara hanya mau hidup enak-enak saja, maka engkau bukan pengikut Kristus yang sejati. Dan karena itu, engkau tidak akan dikenal oleh Allah. Iman yang benar itu pasti akan menyebabkan orangnya untuk berjuang. Mereka yang hanya mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak mau berjuang, mengerjakan keselamatan yang sudah dia peroleh itu dengan takut dan gentar, dia pasti orang Kristen gadungan. Ini pembacaan yang saya pelajari berdasarkan konteks dan membandingkan Matius pasal 7 tadi itu. Misalnya kita bisa juga lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus mengatakan keselamatan yang sudah kita peroleh itu harus dikerjakan terus-menerus dengan takut dan gentar. Nah, saudara, saya ingin sedikit bersaksi ya. Saya ini orang Kristen dan baru mulai mengikut Kristus itu dengan sungguh-sungguh percaya ketika sekitar tahun 1995. Waktu itu saya mulai tamat SMA 94, lalu saya berangkat ke Surabaya, dan di Surabaya saya bertobat di Surabaya di gereja Betani Indonesia, waktu itu masih di Jalan Manyarejo. Betani sekarang itu belum yang di Ginden itu belum ada, masih di Manyarejo, dan saya bertobat di situ karena peristiwa saya mengalami sakit. Kemudian saya didoakan oleh hamba Tuhan di Betani, kemudian saya menerima Kristus, saya mulai aktif beribadah, saya mulai rindu kepada Tuhan, luar biasa kerinduan saya, dan saya bertobat di situ. Dan saya membandingkan ketika saya pertama kali
percaya Kristus bertobat dengan sebelum saya bertobat, kok itu ada perbedaan yang banyak sekali ya di dalam aspek penderitaan. Sebelum saya bertobat tahun 95 itu, saya memang mengalami sebuah masalah. Saya sakit. Saya mengalami penyakit kulit, tapi penyakit itu belum parah, biasa aja. Ke dokter bisa hilang begitu, belum parah. Tapi ketika saya mengikut Kristus, di sepanjang hidup saya mulailah tambah lama kok penyakit ini tambah parah, ini penyakit ini ya. Penyakit saya itu tambah parah sehingga saya mengalami kesulitan dengan penyakit itu. Saya sudah berobat ke berbagai dokter di mana-mana, termasuk pergi ke Jakarta di RSPAD, saya masuk di dalam sebuah tabung di sana di sinar ultraviolet sana, tapi yang nggak sembuh-sembuh penyakit saya. Khusus tambah parah penyakit saya. Dan ini yang menyebabkan saya sangat tersiksa juga dengan penyakit ini, karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan sama sekali. Bahkan waktu saya keluar rumah pun saya kurangi. Kenapa? Kalau saya keluar rumah lalu kena matahari itu sangat memberikan reaksi yang kurang bagus bagi kulit saya kalau saya keringatan dan sebagainya. Sehingga kalau saya keluar rumah itu selalu saya pakai tangan panjang, lalu lengan panjang, baju lengan panjang, lalu celana panjang. Kenapa? Karena saya mengalami masalah penyakit tersebut. Ini sesuatu yang tidak enak bagi saya dan yang sangat mengganggu saya. Dan saya sangat menderita dengan sakit ini. Dan ini mempengaruhi pekerjaan saya sehari-hari, mempengaruhi saya dalam melayani Tuhan, dan sebagainya. Karena penyakit ini. Jadi saya mengalami penderitaan ketika saya sungguh-sungguh mengikut Kristus. Bukannya tambah baik, bukannya penyakit ini hilang. Sudah didoakan oleh banyak hamba Tuhan, pun di KKR manapun saya pergi waktu itu, tahun 95, dulu ada kasih melanda Palu, tahun 95 saya didoakan. Banyak sekali orang doakan, hamba Tuhan doakan, tapi tidak bisa sembuh. Sampai sekarang, penyakit saya terus ada di dalam tubuh saya. Dan ini saya merasa sangat lumayan tersiksa di penyakit ini. Saya menderita. Belum lagi persoalan keluarga, anak-anak saya, dan sebagainya. Ada begitu banyak masalah yang saya hadapi, ada begitu banyak derita yang harus saya jalani. Tapi pertanyaannya adalah, apakah karena problem, masalah, penderitaan yang kita jalani itu mengakibatkan kita memutuskan untuk, ya sudah kita tinggalkan Tuhan aja. Berhenti aja melayani Tuhan. Gak usah lagi melayani Tuhan. Saya sudah banyak menderita. Ya. Tuhan ini tidak adil ya. Kita sudah capek-capek melayani dia, tapi kok tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Apakah kita harus seperti itu? Jangan. Tetaplah layani Tuhan sesuai karunia kita masing-masing. Teruslah berjuang demi Injil Kristus, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Nah, jadi perintah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Di sana Yesus sedang membetulkan konsep yang keliru dari orang Yahudi, dari si penanya itu, yang begitu sombong karena sudah merasa punya kursi VIP di surga, punya kursi VVIP di surga, sehingga dengan keyakinannya itu dia tidak perlu berbuat apa-apa lagi, nggak perlu berjuang lagi, nggak perlu lagi menghasilkan buah dalam hidupnya. Mereka begitu yakin secara otomatis selamat dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Tidak perlu dibuktikan lewat buah-buah dalam kehidupan. Sesuai dengan pertobatan mereka. Kepada orang-orang seperti itulah perintah itu ditujukan. Ikut Tuhan itu butuh perjuangan. Termasuk pada saudara dan saya juga. Butuh perjuangan. Dan melalui teks ini, kita juga melihat bahwa yang selamat memang hanya sedikit. Ini poin yang pertama. Lalu yang kedua, kita hanya 2 poin saja setelah itu selesai. Lalu yang kedua, kita melihat respons daripada para pendengar ketika Yesus menjelaskan hal tersebut. Jadi setelah Yesus menjelaskan tentang perjuangan yang harus dilakukan sebagai tanda iman sejati, dan ada begitu banyak yang mencoba masuk lewat pintu yang sesak itu, tapi tidak bisa, pintunya sudah tertutup, dan seterusnya. Kemudian Yesus melanjutkan dengan memberikan respons dari para pendengar di sana pada waktu itu.
Mereka berkata di ayat 26, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Nah, rupanya mereka membela diri di sana, ada sebuah pembelaan di sana. Sepertinya mereka mau berkata bahwa, mengapa engkau menolak kami? Kok pintu itu ditutup bagi kami? Bukankah kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami? Nah, ini bicara tentang hubungan alamiah orang Yahudi dengan Yesus. Mereka merasa berada di sekitar Yesus, bersama Yesus, bahkan mendengar ajaran-ajaran Yesus ada di dalam kota mereka. Dan di dalam budaya Timur, makan dan minum dengan seseorang itu merupakan sebuah tanda persahabatan. Jadi kata-kata kami telah makan dan minum ini menunjukkan persahabatan. Mereka merasa bersahabat dengan Yesus. Tapi kok mengapa pintu ditutup bagi mereka? Mereka tidak masuk. Mereka merasa dekat dengan Yesus, bersama dengan Yesus, tapi tidak bisa masuk lewat pintu itu. Mereka yakin, padahal mereka yakin secara otomatis mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hubungan jasmania itu bukanlah sebuah alasan untuk Yesus membenarkan kejahatan kesombongan mereka itu. Tidak bisa mentang-mentang mereka mengakui bersahabat, yakin diselamatkan, lalu berbuat seenaknya, berlaku jahat dan sombong dan sebagainya. Tidak bisa. Injil Lukas mencatat bahwa perbuatan mereka itu punya konsekuensi. Di ayat yang ke-27, Yesus mengenyahkan mereka. Mereka dicampakkan keluar dari dalam kerajaan Allah. Ayat 28. Jadi yang kedua di sini adalah ada konsekuensi fatal yang menanti saudara dan saya jika kita tidak bisa membuktikan iman kita kepada Kristus lewat serangkaian perjuangan. Berbuat baik, menghasilkan buah-buah roh, menderita bagi Kristus, melayani Tuhan dengan sekuat tenaga dan sebagainya. Ada konsekuensi yang fatal di balik itu semua. Itu sebab Israel ditolak menurut ayat yang sudah kita baca tadi. Walaupun mereka mengklaim ada bersama-sama Tuhan, bersahabat dengan Yesus. Tetapi bangsa-bangsa non-Yahudi itu diterima di dalam kerajaannya. Saudara bisa belajar dalam Lukas pasal 3 ayat 7 dan 9. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya merealisasikan iman kita itu dengan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sudah atau belum? Nah, mari kita menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup ini atas dasar kasih kepada Tuhan. Teruslah berjuang bagi Allah dan pastikan bahwa saudara dan saya termasuk di dalam bilangan orang-orang yang sedikit itu yang berhasil menembus pintu yang sesak itu dan diselamatkan. Jadi pertanyaan terhadap tema kita malam hari ini, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Harus dijawab dengan ya. Memang sangat sedikit. Kalau jumlah penduduk Kristen sekitar 2,6 miliar atau sampai 3 miliar, maka yang diselamatkan mungkin hanya 50%, atau mungkin 40%, atau 30%, ya saya tidak tahu. Kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, pembacaan kita tadi mengisyaratkan memang sedikit yang diselamatkan. Karena banyak orang akan berusaha masuk melalui pintu yang sesak itu, tetapi tidak dapat. Tidak bisa dia masuk. Tetapi pertanyaan ini sebetulnya tidak penting. Untuk apa kita bertanya berapa jumlah orang yang diselamatkan? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Manfaatnya apa kira-kira? Yang terpenting adalah apakah saudara dan saya termasuk bagian dari orang yang sedikit itu atau tidak? Nah, ini pertanyaan penting yang harus kita jawab masing-masing. Dan jika saudara belum diselamatkan, belum merasa diselamatkan, ya sekali lagi saya anjurkan untuk datanglah kepada Kristus dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya berhenti di sini, Pak.